dipersilakan. Sore, sore, Merdeka Belajar, Pensamasi, yes, yes. Shalom. Damai di hati. Bagaimana keadaan kalian sore hari ini? Sehat, sehat, puji Tuhan, amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk belajar, dipersilakan kepada Anak Nadine memimpin kita dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, segala sesuatu belajar bagi kami dan kami akan pemahaman yang bisa memahami pelajaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bagaimana semua hadirkah? Hadir. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah membahas materi Allah memberi masa depan manusia dan dunia. Kalian juga sudah membahas dalam diskusi bagaimana Tuhan mengubah hidup manusia atau masa depan manusia. Kalian sudah memberikan contoh minggu lalu. Tuhan mengubah hidup manusia melalui keberhasilan supaya manusia bersyukur. Lalu kalian juga sudah menyebutkan minggu lalu lewat diskusi bahwa bisa saja juga Tuhan mengubah kehidupan manusia lewat pergumulan hidup supaya manusia dekat kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengubah dunia sebagaimana kalian sudah sampaikan lewat diskusi kelompok, bahwa menikmati kemajuan zaman lewat teknologi. Kita bisa belajar secara virtual. Itu contoh yang kalian telah sebutkan minggu lalu. Di lingkungan sekitar kalian juga kalian sudah sebutkan bahwa kalian sudah memiliki banyak tetangga. Dulu tetangga berjauhan, sekarang kiri kanan sudah berdekatan. Dan hari ini atau sore ini pembelajaran kita lebih seru lagi dan lebih menarik lagi. Kita akan membahas tema bab 2, hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Bacaan kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 15 dan Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Elemen Allah berkarya. Subelemen Allah pemelihara. Capaian pembelajaran memahami dan menyajikan bukti-bukti bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya. Lalu apa yang diharapkan atau tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama atau 1, peserta didik mampu menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya yang berkaitan dengan bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan karya Allah yang berkaitan dengan bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Profil Pancasila menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, lalu berbineka global,
bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, itulah cakupan materi yang akan kita bahas pada saat ini. Punya tujuan hidup kan? Punya. Menurut kalian apa sih arti hidup? Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran ini, diberikan kesempatan kepada kalian untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah kita. Saat ini waktu 2 menit kalian mengamati apa sih pemeliharaan Allah yang Tuhan nyatakan lewat kebersamaan kita di lingkungan sekolah ini. Silakan kalian mengamati. Silakan waktunya 2 menit kita mengamati. Nah, kalau kita hanya di dalam ruangan ini cuma dinding dan papan yang kita lihat. Coba kalian saksikan bahwa luar biasa Tuhan ciptakan. Bagaimana? Sudah? Wow, indahnya ciptaan Tuhan. Oke, silakan masuk kembali. Nah, rupanya ini kalian duduk secara berkelompok yang sudah langsung kalian membagi diri sendiri. Yang kelompok 1 apa? Yang kelompok 1 amati di luar tadi. Langit. Apa lagi? Pemandangan. Oke, kalau kelompok 2 apa yang kalian saksikan? Tuhan. Gunung. Matahari. Ya, kalau altar matahari. Nah, baik, supaya materi kita pada sore hari ini semakin seru, supaya kita memahami arti Allah memelihara hidup manusia, kalian mampu melihat bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Maka ya, Ibu sudah bertanya tadi, kalian katakan ya, apa itu hidup? Ibu tanyakan apa itu hidup. Kadang hidup ini tidak sesuai seperti yang kita jalani. Kadang kita mengalami pergumulan, kadang kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi satu hal yang kita syukuri bahwa anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan akan selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu Tuhan akan nyatakan. Sehingga ketika lagi galau, lagi bete, tidak stres, tidak cepat mengambil jalan pintas, tetapi selalu tegak dan kuat. Baik, pada pembelajaran ini Ibu akan bagikan kembali dan kita akan melanjutkan diskusi kelompok. Di sini ada materi dan bahan bacaan yang kalian akan diskusikan lewat kelompok masing-masing, dan lewat diskusi ini kalian akan menemukan, bertukar pendapat bahwa apa sih hidup itu, bagaimana sih Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, kepada lingkungan sekitar saya. Pasti punya cerita, berbagai cerita ya. Pasti pengalaman hidup punya. Masing-masing punya cerita dari keluarga kalian masing-masing. Baik, Ibu bagikan ini, lalu kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Silakan dibagi.
Silakan dibaca, lalu diamati apa petunjuk soal, apa petunjuk masalah atau kasus yang ada dalam bacaan tersebut. Lalu kalian berbincang-bincang, berbagi pengalaman dengan teman kelompok masing-masing. Silakan dan selamat berdiskusi. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, bisa bertanya. Ya, bagaimana kelompok 2? Ada kendala kah kelompok 1? Oke. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Aman? Aman. Pasti ada anak hebat aman. Silakan diskusikan sama teman-temannya. Nak, kalau ada kendala bertanya ya. Tidak usah takut. Ya, ada apa nak? Ya, Kejadian 2 ayat 15. Ya, oke. Apa? Kejadian 2 ayat 15. Peristiwa ya manusia di taman Eden. Ya. Siapa? Nah, oke, bagaimana? Atau apa? Ada yang kendala? Ayo silakan sampaikan apa sih? Pasti punya cerita. Masing-masing punya cerita tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Silakan. Kamu dari siapa juru tulisnya di sini? Kalau kelompok 2 siapa juru tulis? Setelah selesai didiskusikan, masih tetap kita presentasikan loh, supaya teman yang lain juga, oh seperti inilah pengalaman dari teman-teman saya di kelompok 1. Kelompok 2 pun juga, oh seperti ini paling pengalamannya kelompok 2, supaya kelompok 1 juga paham, oh iya. Luar biasa kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keluarga kita masing-masing. Siapa siap nanti? Maju di depan mempresentasikan ini perwakilan dari teman-temannya. Berapa orang? 3 orang. Kalau kelompok 2 berapa orang? 3 orang juga. Iya, good. Ayo semangat. Apa yang terjadi? Bagaimana lu? Anti? Aman? Yes, silakan. Pasti Anti juga punya cerita loh, berbagi pengalaman. Bukan main loh, kasih Tuhan mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita? Aman? Coba kita. Yolanda. Inti-inti saja ya. Sebagai bukti bahwa kalian paham bahwa inilah bukti bahwa Allah telah nyatakan hadiahnya dalam hidup manusia lewat pemeliharaannya. Kelompok 1 selesai nikah. Ayo kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Sudah? Siap kelompok 2 sebagai pendengar? Siap. Siap menambahkan dan siap menanggapi
Bapak, Ibu guru, serta teman-teman di sekolah. 3. Kami dapat menikmati kebersamaan. 4. Dapat merasakan anugerah Tuhan melalui nafas hidup yang hidup sehingga kami masih bisa berada di sekolah ini. 2. Kami merasakan pemeliharaan Allah melalui berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami masing-masing. Keluarga kami menyiapkan kebutuhan sekolah kami. Kami masih dapat tertawa bersama teman. Tuhan pun memberikan keberhasilan melalui saudara kami dalam mendapatkan berkat Tuhan. Setelah itu kami pun menyaksikan dan memahami pemeliharaan Allah melalui eksplorasi konsep berdasarkan bacaan Alkitab seperti 1. Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu untuk berlangsung hidup. Kejadian 2 ayat 15. Nomor 2. Belajar dari peristiwa air bah, Kejadian 9, di mana bukti pemeliharaan Allah tidak hanya ditujukan kepada keluarga Nuh, tetapi ditujukan kepada semua ciptaan Tuhan. Nomor 3. Walaupun bencana alam sering terjadi menimpa daerah kita, namun Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita bisa berada di sini saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Jadi pemahaman kami tentang arti pemeliharaan Tuhan ialah 1. Tuhan menyertai manusia dan mengamati manusia serta menolong kita. 2. Manusia berada dalam lindungan Tuhan. Demikianlah hasil diskusi kami. Silakan untuk kelompok 2 untuk bertanya bila ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah kalian selalu yakin tidak pernah meragukan pemeliharaan Tuhan? Aduh, bagaimana kelompok 2? 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Ya, kami yakin berkomitmen bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kami dan kita semua. Tuhan akan memelihara kita dalam berjuang. Sebagai respon kami terhadap pemeliharaan Tuhan, kami mensyukuri hidup ini sebagai kesempatan. Silakan teman-teman kelompok 1 maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ayo silakan. Aku sebagai respon bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka dan berkomitmen bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Betul-betul hebat. Berikan aplaus. Waktu sejenak digunakan untuk berdiskusi, tetapi mereka bisa mengambil sesuatu yang bermakna dari pemeliharaan Allah. Silakan kelompok 2 bagaimana? Oke, siap-siap kelompok 1, ayo. Siapa tahu ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, nanti silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Hasil pengamatan kami: 1. Bersyukur bisa belajar di sekolah karena pada waktu wabah COVID-19 melanda dunia, kita hanya belajar dari rumah, tidak dapat bersosialisasi dengan teman-teman.
2. Kami menikmati keharmonisan dalam keluarga kami. 3. Kami diberikan keberhasilan lewat naik kelas sehingga kami lebih lanjut belajar di SMP Negeri 1 Lamasi. 4. Dalam kelompok kami membahas bahwa setelah COVID berlalu, apakah itu berarti bahwa persoalan sudah tidak ada? Selama kita masih ada di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan berbagai tantangan. Tetapi kita tidak boleh putus asa, ragu karena Tuhan memelihara hidup kita. Ada aspek-aspek pemelihara dalam hidup manusia, yaitu 1. Tuhan menyediakan pertolongan. Tuhan peduli dan perhatian terhadap umatnya. Kami mengutip Mazmur 23 ayat 1-6. Dan bukti pemeliharaan Tuhan yang terbesar yaitu melalui pengorbanan Yesus. Tuhan menebus dan menyelamatkan manusia. Bukti konkret kita bisa belajar bersama dengan guru kita dan Ibu dosen melalui virtual. Semua itu karena Tuhan pelihara hidup kita. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin kelompok 1 silakan nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Bisakah kalian memberi contoh bagaimana kita bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Tuhan? Pertanyaan yang bagus, izinkan kami untuk menjawabnya. Kita sebagai pelajar harus bertanggung jawab, disiplin, rajin belajar, menghargai orang tua, mengasihi sesama. 2. Tentu kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Setelah kami berdiskusi, kami mengambil kesimpulan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan dan Tuhanlah gembala kami. Dipersilakan teman-teman kelompok 2 maju. Kita akan terus berbukti kasih Tuhan dalam hidup kita melalui nyanyian Tuhan adalah gembalaku. Oke, silakan kelompok 2 mengungkapkan bukti pemeliharaan Allah lewat sebuah lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakin dan percaya. Silakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih. Sekalipun kita berjalan dalam lembah yang kelam, luar biasa sangat menyentuh. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan sudah sangat jelas kalian sampaikan bukti-bukti pemeliharaan Allah yang Tuhan sudah nyatakan lewat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dan bisa kita nikmati bersama dengan kehidupan keluarga kita ketika kita kembali ke rumah dan ketika kita datang di sekolah. Kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan bersama dengan teman, bapak, ibu guru. Dan ketika kita melangkahkan kaki ke gereja, kita pun bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak Tuhan dan Tuhan Yesus. Lewat doa, lewat membaca Alkitab, dan rajin beribadah.
kita harus kuat. Selain ibu yakin, anak-anak Tuhan itu pasti kuat. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ini akan selalu rata, tetapi Tuhan selalu akan menyertai kita. Oke, ada pertanyaan di sekitar materi ini. Mungkin masih ada yang belum jelas. Kalian bisa bertanya atau masih, oh bagaimana ini ibu, bagaimana ini ibu, silakan. Masih adakah sebelum ibu memberikan satu tugas, dan tugas ini adalah sehubungan dengan kalian akan membuat karya, dan karya ini dalam bentuk kolase tentang pemeliharaan Allah. Ada satu tugas kelompok. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada maka ibu yang bertanya sama kalian lewat sebuah tugas. Hasil karya yang akan kalian buat dalam kelompok, silakan tulis soalnya. Buatlah kolase yang berhubungan dengan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian, dan di setiap gambar tersebut ceritakanlah atau tuliskanlah cara Allah menyatakan pemeliharaannya. Tuliskan cara Allah menyatakan pemeliharaannya lewat gambar tersebut. Silakan mencari kira-kira model seperti apa yang kalian mau. Tuangkan lewat gagasan kalian ini, lewat ide-ide kalian. Untuk melengkapi tugas ini, baca buku. Cari buku di perpustakaan, cari sumber-sumber di Google. Dan lewat pembelajaran pada sore hari ini, adakah materi yang menarik bagi kalian atau sama sekali tidak? Menarik ya? Menarik. Ibu pun sangat senang. Ada kendala tidak dalam pembelajaran ini? Tidak. Tentu tidak. Karena ini kita belajar dari pengalaman kita masing-masing. Ini sudah kehidupan kita keseharian. Tidak ada kendala, tidak ada tantangan kan? Dan ketika tidak ada kendala, tidak ada tantangan, otomatis bisa kalian membuat kesimpulan pribadi yang berhubungan dengan kehidupan kalian. Bisa kalian merefleksikan itu, kalian tuangkan lewat sebuah kesimpulan bahwa seperti inilah pemeliharaan Tuhan dalam hidup pribadi saya sebagai siswa dan ibu sebagai seorang pendidik. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut dan bahas minggu depan, karena pada pertemuan ini ada 3 kali pertemuan. Semangat ya! Semangat! Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, diminta kesediaan dari kelompok 2, yaitu anak kekasih Denal. Pimpin kita doa sesudah belajar. Silakan nak. Baiklah, kita satu dalam doa. Tuhan, kami belajar tentang pelajaran ini agar kita mengerti dalam pikiran kami. Kita doakan dan menolong kami. Amin. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Sayonara. Terima kasih Ibu.